Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Scorpio ya. Apa yang dirasakan oleh zodiak Scorpio? Apa nih? Oh, ada yang kangen sama kebersamaan sewaktu bersama dalam kebahagiaan dalam kebahagiaan berumah tangga gitu. Jadi lagi ada yang ingat benar-benar waktu dimana kalian masih bersama dalam suka dan duka, kayak pernah jalan-jalan kemana gitu. Ini ada hubungan yang udah retak ya, udah renggang, mungkin udah pisah ranjang, atau di sini ada yang sedang bersama menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun sesuatu ingatan gitu ya yang pernah diingat. Jadi ada seseorang nih yang kerja keras ya, yang dia mungkin jauh dari kalian gitu. Dia itu kerja gitu kan, tangannya tuh gerak, dia kayak dia di mejanya gitu ya, di kantornya gitu, dia sambil mandangin komputernya gitu kan, nah sambil liatin laptopnya gitu. Tapi dia ingatannya itu dimana pada saat makan di restoran, di rumah, pokoknya ingat waktu kalian tuh lagi pertama punya anak gitu, yang makanan tersedia gitu di meja gitu, semua pada makan, keluarga, sanak saudara. Terutama momen dimana waktu kalian makan bersama berdua gitu, temenin sama anak-anakmu gitu, yang lucu-lucu. Di sini tuh ada the nanny-nya, ada babysitternya gitu, yang pernah mengisi kehidupan kalian kayak gitu. Entah pasanganmu ataupun di sini kalian juga yang lagi ingat gitu kan, dimana kalian pernah ngerasain momen dimana kebersamaan itu berlangsung kayak gitu. Ada perasaan yang kayak apa ya, perasaan itu yang kayak tiba-tiba menyerang gitu guys, yang tiba-tiba hadir gitu. Ada seseorang yang lagi mencoba untuk melawan perasaannya sendiri gitu, kayak apakah mantanku ataukah dia itu sudah bersama dengan orang lain, ataukah dijejali banyak banget masalah yang masuk ke pikirannya gitu. Jadi ada perasaan detik-detik ketika kalian itu lagi deket sama orang baru kalian gitu ya, dianya itu melawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seven of Wands ya, 7 pertanyaan dalam pikirannya yang mondar-mandir gitu ya. Ya ampun, apinya kegedean. Ada yang lagi marah besar, bener-bener deh, marah banget asli. Kalian lagi deket sama seseorang nggak? Siapa gitu, teman, saudara, sahabat yang mungkin ada di media sosialnya kalian nih. Jadi si mantan kalian itu mikirnya kalian itu lagi PDKT sama orang baru gitu. Dan belum apa-apa, orang yang sedang berjauhan sama kalian gitu, ataupun seseorang yang sedang terkoneksi dengan kalian di sini ketimpa sama beberapa banyak pertanyaan yang nanti lagi dia siapin, yang belum kuat di mentalnya dia gitu, menganggap bahwa kalian ini akan meninggalkan dia jauh lebih cepat kayak gitu.
Dan bagi dia ini kayak aduh kayak musibah gitu, musibah yang benar-benar besar gitu. Kejadiannya yang seandainya kalian itu udah move on sama yang lain. Padahal kita lihat ya kondisinya ya. Ya ampun, udah ada judgment, hadir juga the tower. Udah bukan musibah, udah bukan ini lagi, kayak ada teguran juga ya yang masuk ke dalam kehidupannya dia, bahwa kayaknya seseorang yang lagi terkoneksi sama kalian ini kayaknya nggak akan sanggup deh kalau misalnya kalian itu mulai move on sama yang lain, terus mencoba untuk menjalin cinta, menjalin kasih, menjalin kebahagiaan yang mungkin udah lama banget dia impikan, yang belum bisa ketemu karena kehalangin sama ego gitu ya, yang dia kayaknya kecarian dimana dia harus bener-bener warning gitu, kayak gini, aku tuh harus bener-bener balik sama kamu gitu, kalau enggak pasti akan ada orang baru yang coba ngerebut cintamu dari aku, kayak gitu ya suaranya ya. Nah sementara ini energimu ini fine aja, tenang aja gitu kan, kayak baca buku. Kalau di dunia zaman baheula ya, baca buku gitu, kesangan pegang HP, liatin TikTok, apalah, YouTube lah, segala macam, atau yang mungkin lagi nonton tarot ya. Sementara pasangan kalian di sana mungkin yang lagi berjauhan lah ya, yang dia udah nggak sama kalian nih misalnya karena terhalang waktu, jarak juga mungkin, udah berpisah, tapi ada yang udah resmi, ada yang belum gitu, masih menuju gerbang perceraian atau enggak gitu ya di sini ya. Kaliannya yang cuek-cuek aja gitu ya, berarti mengindikasikan pasangan kalian ini sebetulnya bukan orang yang selama ini kalian pikirkan bahwa dia itu happy mungkin sama orang lain apa gimana gitu. Ternyata enggak, dia selama jauh sama kalian tuh dia tuh fokusnya tuh ke kalian. Kalau emang dia nggak fokus sama kalian, ngapain juga dia mesti kaget dengan dijajali banyak pertanyaan kalau seandainya ini terjadi bla 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 gitu ya. Padahal gitu, mungkin kalian cuek udah lama banget di sini, ada rasa yang nggak dihargai sama pasanganmu. Banyak banget loh yang udah kalian berikan ya, soalnya ada cup yang dibelakangin gitu, dipantatin sama pasanganmu atau orang yang lagi kalian fokuskan. Udah banyak lihat tuh berapa tuh, Eight of Cup, 8 pengorbanan. Nggak tahu berapa miliar kali yang udah kalian lakukan sama dia. Yang dianya cuman ngelihat di luar gimana ya, dia ngelihat sesuatu di luar, sedangkan apa yang udah kalian berikan itu nggak dilirik gitu, nggak digubris sama sekali. Ampun, ternyata ya itu kenapa kalian cuek, kenapa kalian tuh bete, kenapa kalian tuh nggak ngegubris, karena kalian nggak dihargain. Nah sementara kalian juga ngerasain hal yang sama ya. Takut kalian ini orang yang lagi terkoneksi yang jauh itu udah ama yang lain lah, udah ada gebetan baru lah, udah punya cinta yang bersemi di hatinya lah, atau apalah itu ya. Padahal ketakutan itu sebetulnya cuman kecil, cuman kucing ya. Kucing lihat pemandangan kaca, kayak dia lagi bercermin di air, dia merasa itu besar. Kalian tuh juga ngerasa, ataupun dua-duanya ngerasa kalian itu udah bakalan berpisah, atau sama-sama ngerasain kayak kalian udah deket sama yang lain, dianya dijejali beberapa banyak pertanyaan. Lalu kalian juga ngerasa bahwa banyak banget pertanyaan yang akan mampir ke dalam kehidupanmu ketika dia udah sama yang lain. Gimana ya, aku nggak sanggup. Mungkin sebetulnya ini energi lama yang waktu kalian ditinggalin sama pasanganmu ini, kalian berpikir bahwa dia udah sama yang lain lah, udah move on lah gitu. Kaliannya udah cuek, udah tenang, udah baik-baik aja, udah biasa-biasa aja, walaupun ada rasa takut di sini ya.
baliklah ke dia, kebingungannya semua gitu. Jadi guys, jangan terlalu banyak ngelamun, jangan terlalu down, jangan terlalu gimana gitu ya. Ntar si energi yang kalian pupuk gitu ya, udah selesai drama yang ada di dalam hati ya, udah selesai gitu, udah mulai bangkit. Mungkin kalian di sini banyak teman-teman yang bikin kalian happy, ataupun kalian punya guru spiritual, punya teman buat konsul gitu ya di sini ya. Yang udah fine, udah tenang. Nah, energi yang selama kalian tumpuk itu jadi balik ke dia. Maka guys, aku tuh kadang-kadang aku gak mau bikin orang lain galau ya, atau aku nggak mau digalauin sama orang lain gitu. Ketika aku galau banget, aku udah move on, yang sana balik kejadian yang sama yang di sana. Makanya program alam semesta itu, law of attraction itu begitu. Hadirkanlah cinta, tutuplah semua kesedihan tuh dengan cinta gitu loh, dengan rasa kasih sayang, afirmasi yang kuat gitu. Bayangin kita lagi meluk dia gitu, kuatin perasaan kita sama dia, cintanya dikuatin gitu, numpukin cinta gitu ya. Pas kalian ya udah lupa, dia yang cinta banget. Lalu di sini ada yang ngerasa sia-sia semua pengorbananku gitu ya. Padahal di belakangnya gini. Ini kan yang jatuh air ya, cup minuman. Nah, sementara di atasnya itu kan masih ada ini kan makanan ya. Masih ada cup yang tersisa. Sampai ada si kucingnya lihat, itu kenapa ya majikan gue? Itu kenapa ya bos gue? Dia kagak lihat apa di belakang ini masih banyak kok makanan. Kenapa dia memikirkan yang udah tumpah, papa? Ada juga sih yang namanya kita mah ya manusia biasa ya. Apa yang kita udah berikan itu sia-sia. Ketika kita ngerasa sia-sia ya sia-sia juga. Tapi ketika kita berpikir luas samudra gitu. Ya, aku memberikan segala sesuatu kepada kamu. Aku ikhlas. Itu loh yang disebut dengan hati seluas samudra. Nah, ketika kita ada energi ikhlas ya, maju ke sana tuh. Balik lagi ke kitanya ya kan. Kita ngasih keluasan ya. Kita ngasih jalan yang amat lega gitu ya sama dia ya. Dia masuk tuh energi ikhlasnya tuh ke dia. Set. Lalu apa yang dia rasakan? Dia ngerasa seinget-ingetnya. Dia cinta secinta-cintanya. Dia sayang sesayang-sayangnya. Makanya ikhlas itu adalah ilmu tertinggi di dalam persilatan. Paling tinggi, nggak ada yang bisa ngelawan itu ikhlas. Kenapa? Manfaatnya banyak. Kitanya tenang gitu ya. Orang yang mungkin pernah kalian sayangi juga dia ngerasa bahwa apa yang kalian berikan itu benar-benar spektakuler juga. Yang kerasa ke dalam batiniahnya. Begitu loh. Wow. Kita telusuri lagi apa nih di antara tengah-tengah ingatan yang dia ingat ketika bersama kalian. Wow. Perpisahan ini disebabkan karena ada third party ternyata ya. Ampun. Aku tuh kalau udah kayak gini berarti orang yang lagi kita fokusin dia nggak bisa hidup tanpa kalian. Kalau aku sampai batuk ya. Ya ampun, tuh kan. Nah, ketika ninggalin kalian tuh dia tuh kayak gini. Akhirnya, ya mungkin perasaan yang pernah kalian rasain pindah ke dia karena kaliannya udah ikhlas. Makanya, tuh kan kebahagiaan di akhir dari sebuah penantian yang amat panjang. Kenapa sih panjang banget? Karena kalian yang manjangin. Kalau menurut kalian udah selesai, ya kan? Di sini ada seseorang yang mungkin memberikan sumber energi yang positif ke kalian. Entah mungkin kalian banyak meditasi, banyak bermunasabah diri, ya, banyak berdoa gitu, banyak minta didoain juga gitu ya. Dari sahabat dan rekan-rekan semua yang membuat ini menjadi dunia yang mampir ke dalam kehidupanmu itu penuh dengan berkah. Jadi gini guys, yang udah kalian beriin tuh jadi berkah. Ya, kayak misalnya kita kerja keras banget gitu, keringat bercucuran gitu ya.
ya bercucuran lah ya, untuk membela sesuatu hal yang mungkin kalian lagi usahain gitu. Keringat kalian itu membawa kebahagiaan, satu persatu keringatmu yang bercucuran itu membawa keberkahan dalam perjalanan hidupmu ke depan. Oke, kenapa sih kok aku jadi kayak gini? Aku tergantung zodiaknya. Kalau zodiaknya emang kayak gini ya, lembut selembut-lembutnya. Ya, orang zodiak yang paling lembut ya kayak marshmallow. Aku pernah ceritain, ini tuh cuman yang dimilikin sama Scorpio doang. Ya, ya kan? Lebih lembut lagi dari Leo. Ada Leo tuh. Tahu sendiri Leo kayak gimana? Galaknya. Ya kan, buasnya, lembut hatinya. Tapi ada yang mengalahkan Leo kelembutannya, yaitu Scorpio. Makanya aku bilang ya, jangan coba-coba nangis di depan Scorpio. Scorpio itu pasti nutup telinga, nutup mata, langsung pergi. Karena dia nggak kuat ketika pasangannya menangis. Ya. Ini ada the bottom of the deck-nya. Ada seseorang yang ingin segera datang menyelamatkan cintanya untuk mendapatkanmu, dan dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di sini, selamatkan kebahagiaanku. Selamatkan cintaku. Dia memohon sampai ada angin ya kan. Mungkin seseorang di luar sana yang lagi kecarian sama kalian itu lagi sakit atau masuk angin, bisa aja ya. Ya begitulah ya Scorpio ya. Diam-diam melamun, diam-diam cuek, diam-diam penuh dengan cinta. Makanya kalau misalnya ada orang yang punya pacar ya, Scorpio keren loh. Ini tuh ada yang nanti tuh datang ke rumah kalian guys, sembunyi-sembunyi ya kan, dari kejauhan ya udah mantauin ada kamu nggak ya di rumah. Aduh, aku pengen bawa makanan gitu. Ataupun mungkin sebaliknya, kalian yang lagi sayang sama seseorang agak takut mau maju, padahal orangnya itu nggak apa-apa guys, lagi nungguin kalian. Terus apa lagi ya, ada yang di sini susah payah melupakanmu gitu, sementara cinta ini masih membara dan masih benar-benar lekat di pikiran dia. Apa yang udah kalian berikan selama ini membuat dia itu benar-benar nyaman banget. Ada orang yang udah dibikin nyaman gitu ya sama kalian di sini. Karena ketika kalian lagi punya rezeki gitu ya, kalian itu benar-benar suka berbagi. Siapapun yang deket sama kalian itu ngerasa dijadiin raja atau dijadiin ratu gitu dalam istananya. Kayak gitu ya. Coba apa sih rencana ke depan untuk zodiak Scorpio ya? Ini yang kalian yang lagi nonton videonya aku, misalnya kalian itu lagi nontonin zodiak Scorpio, tapi kaliannya tuh bukan zodiaknya Scorpio, tapi pacar kalian. Ya, coba aja nangis depannya lah ya. Buktiin. Terus kayak gimana responnya? Terus komentar di kolom komentar. Bener nggak kalau dia itu nggak kuat mendengar tangisan pacarnya? Mana? Oke, apa yang akan dilakukan ya ini ya? Ini sepertinya ada sesuatu hal ya. Ini tentang keberuntungan. Tentang keberuntungan finansial. Ini langsung ke finansial. Kenapa? Ada keruntuhan dari segi finansial. Ada yang lagi usaha mungkin merintis dari nol terus naik ke atas, terus tiba-tiba ada kerugian-kerugian yang mampir dalam kehidupanmu. Di sini kalian akan mendapatkan satu bantuan ya dari seseorang di sini yang benar-benar akan memperjuangkanmu di sini, karena kalian adalah orang yang dipercaya oleh dia. Ini langsung ke bisnis ini ya. Nah, tapi hati-hati guys ya. Di dalam kebahagiaan, di dalam anugerah selalu ada saja orang yang tidak suka dengan perubahan-perubahan yang positif yang dilakukan oleh kalian, apalagi kaliannya maju dalam segi finansial. Ada yang udah ngerasain masalah yang besar itu karena ada gangguan guys. Gangguan negatif kayak ya tau lah, yang namanya zaman sekarang itu ya, nggak semuanya itu care, nggak semuanya itu mendukung juga, nggak semua orang tuh suka sama kesuksesan seseorang, nggak suka sama kesuksesan temennya, ada kayak gitu. Jadi nggak semuanya orang itu nerima itu kalau
ada kesuksesan gitu. Tiba-tiba di sini ada yang punya rencana ingin bangkit dari masalah finansial ya. Jadi ada devil, jadi aku kalau ada devil aku kadang-kadang energiku habis. Jadi aku lebih baik tutup. Oke. Di sini ada yang ingin membereskan siklus tentang perubahan finansial gitu ya. Kalian pernah berjuang gitu karena tentang masalah cinta juga, ada gangguan juga. Kalian pernah cinta sama seseorang terus putus karena ada orang yang gak suka, ada yang senewen. Nah terus juga masalah ekonomi nih, kalian lagi punya usaha nih, ada gangguan nih, gangguan dari seseorang yang membuat kalian itu berkurang lah, ada kehancuran lah ya. Nah tapi di sini kalian adalah orang yang beruntung, jangan takut juga ya. Ada orang yang ngebantuin kalian membereskan semua perkara-perkara tentang masalah-masalah keuangan. Atau di sini ada hubungan yang lagi renggang, ada seseorang nanti ada yang menjembatanimu untuk bisa ketemu sama seseorang yang kalian lagi fokuskan sekarang. Nih, orangnya lumayan cukup baik sebetulnya, ataupun ada perubahan-perubahan yang besar ketika berpisah dengan kalian. Orang tersebut sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan spiritual atau rohaniah di sini ya, karena mungkin di sini dia mencari ketenangan, dia ngerasa nggak bisa juga hidup tanpa kalian. Jadi akhirnya dia mencari sebuah jalan ketuhanan lah kayak gitu ya. Oke, di sini ada juga masalah. Di sini beberapa masalah keluarga ya. Hubungan kalian itu kurang bagus karena direcokin sama keluarga, kedua belah pihak ataupun salah satu di antara keluarga pasanganmu ataupun keluargamu di sini yang pernah nggak setuju, nggak suka gitu ya. Apalagi rencanamu nih, rencananya akan memperbaiki keuangan di sini ya. Keuanganmu akan bermunculan guys, banyak banget pendapatanmu di bulan Agustus ini. Kalau dalam segi percintaannya, aku minta 2 kartu. Ada the strength, ada kekuatan di sini. Ada seseorang yang lagi menanti dirimu, ya, menanti dirimu kayak dia itu sedang menyiapkan sesuatu, guys. Ada orang yang sedang mempersiapkan tentang tujuan ke depan. Tujuan ke depan itu kayak misalnya dia lagi ngumpulin keuangan untuk memperbaiki keadaan, ataupun ada yang mau dibeli oleh seseorang, mau dihadiahin sama kalian, dan dianya menyiapkan itu hanya untukmu seorang di sini ya. Oke, the bottom of the deck. Bottom of the decknya adalah the sun, Ten of Swords. Oke, di sini ada orang yang akan membelamu di sini ya, membelamu dengan cinta kasih sayang yang kuat gitu. Karena di sini ada orang yang pernah ngerasain gimana rasa sakitnya, dan dia itu mikirnya gini, aku akan membantumu apapun yang aku bisa selagi aku mampu. Kayak gitu. Loh kan? Sebetulnya guys gini ya, kadang ada orang yang ngejauhin kita. Mungkin dia tuh sebetulnya lagi mempersiapkan sesuatu yang baik, lagi mempersiapkan tujuan yang baik untuk jangka panjang mungkin ya. Karena kita nggak ada komunikasi nih, misalnya lagi sama-sama mendiamkan ya, kadang nggak tahu ya apa yang sedang dia lakukan di belakangmu. Ternyata ya yang namanya alam itu selalu positif guys. Universe selalu kasih positif hal-hal yang baik, kasih hal-hal yang positif gitu. Nggak tuh kayak misalnya gini. Ada sih yang personality-nya sama aku nanyain, kak dia gimana gitu. Dia kan nggak ada komunikasi selama 3 hari. Kata aku, yang aku lihat dia lagi ada sama keluarganya gitu, lagi ada masalah atau apa. Ternyata emang lagi sama keluarganya guys, di tempat yang jauh dari sinyal. Nggak ada sinyal ya, nggak bisa nge-WA atau nggak bisa ngasih kabar. Kan nggak ada kabar berarti dia nggak ada sinyal, bukan nggak ada nggak ada pulsa atau nggak ada kota ya. Ya karena memang ada hal-hal yang mesti dia lakukan yang jauh dari apa yang kalian pikirkan. Nih ada orang yang mau menolongmu di sini, entah ada bantuan keuangan ataupun bantuan secara support dalam bidang spiritual ataupun apa ya. Di sini ada katanya gini, kalian jangan takut, nanti aku akan bantu kalian ya. Kalian mau punya cinta di sini, siapa pasanganmu kayak gitu, aku nanti ketemuin sama dia, nanti aku yang bilang kalau kamu tuh sayang banget. Ada nanti di sini yang akan menjembatani kalian dalam
bidang percintaannya juga atau ada masalah dengan finansialnya akan dibantu ya, diaminin aja ya, mudah-mudahan terwujud. Oke, mungkin cukup gitu aja dulu ya. Makasih udah nonton videonya. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembacaan tarot zodiak Scorpio selanjutnya. Dadah.